Karena kita ada disandera oleh banyak drama politik. Mas Prabu, thank you banget. Siap, Saya Mas Tom. Coach. Wah, thank you banget sudah mau menerima saya. Ini kantornya keren banget. Thank you dipinjemin lampu. Oh, lampu banyak di sini. Lampu banyak. Boleh ambil dari mana aja ada lampu. Studio semua soalnya di sini, Mas. 6 tahun yang lalu seminggu sekali ke bawah. Oke, di TV-nya ya. Di TV-nya ya, sama ya. ini sama Feni Rose. Mbak Feni Dulu Rose. gantian tuh ada Rene, ada Oh, Rene Suhardono. Rene Suhardono. Oke, iya itu dua-duanya teman juga tuh. Ya, ganti-gantian. Kenal semua. Mas Prabu, kita Yes. ngobrol-ngobrol agak sedikit ini ya, nggak apa-apa yang ngalor ngidul, nggak apa-apa ya. Boleh. Yang ngalor ngidul biasanya viral. Yang viral lah. Oke. So, mungkin pertanyaan pertama adalah gimana bisnis media saat ini gara-gara pandemi terpengaruh, makin bagus, makin Media ya. Kalau media secara umum, bahkan data yang kita terima ya dari berbagai sumber data itu malah ketibaan rezeki. Karena orang kan tinggal di rumah. Betul. Orang tinggal di rumah, menghabiskan waktu ya pasti lewat media. Ya. Jadi apakah itu media konvensional seperti televisi ataupun juga radio, ke media-media baru ya kayak YouTube, Facebook, Meta dan macam-macam itu juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Jadi ada spike yang lumayan tinggi tuh Mas dalam 2 tahun terakhir. Ya pokoknya yang berbau digital itu di 2 tahun kemarin mengalami akselerasi yang cukup tajam lah ya. Karena keadaan, kondisi memaksa kita semuanya beradaptasi sama digital dan menjadi bagian yang inherent sama ruang digital. Benar. Apalagi sekarang kayak Harvard Business Review, Forbes, mereka sudah subscription ya. Betul. Mulai lagi, Kompas juga mulai ya. Mulai banyak. Ya. Sekarang hampir semua media sudah mencoba untuk membangun bisnis model baru ya. Beradaptasi dengan perilaku dari generasi millennials dan juga Z yang mereka punya behavior yang berbeda kan untuk mengakses media itu. Ada yang lewat subscription, ada juga yang lewat tetap ya konvensional, basisnya adalah advertising base gitu. Tapi semuanya sama-sama mengejar engagement. Sama-sama mengejar engagement. Dan kita nih konten kreator pasti kalah sama media ya. Pasti kalah ya. Belum tentu. Dong. Media Kenapa? bisa bikin konten setiap berapa menit gitu kan, posting di YouTube dan viewersnya selalu banyak mungkin karena orang nunggu berita di YouTube bukan nunggu di televisi gitu ya? Enggak juga sih. Enggak juga. Karena sekarang ya semakin lama penikmat atau khalayak media lama konvensional seperti televisi dan media baru itu berbeda, ya jauh berbeda gitu. Profilnya juga jauh berbeda dan ini digunakan sama beda orang, beda geographic, beda interest. Orang yang most likely menggunakan media baru jarang menonton televisi biasanya. Juga nonton televisi umumnya nggak terlalu menikmati bermain media baru atau sosial media gitu. Jadi ini juga menarik dan kajian ini digunakan sama tim kampanye politik, Mas Tom. Jadi tim kampanye politik atau konsultan politik itu mereka betul-betul menggunakan data itu untuk bisa nanti targeting ya, kampanye kayak gimana, yang lewat televisi yang seperti apa, lewat sosial media seperti apa gitu. Karena konten yang sama nggak bisa juga di posting atau di upload di media baru begitu saja, karena bisa jadi beda reaksinya. Barusan saja ini saya meeting sama salah satu platform besar ya, nggak usah disebutin platformnya, tapi dia mempertanyakan kenapa kok konten yang ini di platform itu hampir 3 bulan nggak ada, padahal performance-nya bagus banget. Ya setiap kita upload itu berapa juta views gitu selalu ya. Saya jawab simple, karena di TV ratingnya nggak bagus. Barusan aja saya meeting itu. Jadi di televisi itu ratingnya nggak bagus, tapi di sosial media bisa sangat baik gitu. Makanya nggak bisa membangun pola ya, yang di TV seperti apa, yang di sosial media seperti apa. Karena ya rumusnya beda, perilakunya beda, penontonnya juga beda gitu.
Apalagi yang di sosial media kan ada algoritma dan macam-macam, yang ini kan nggak ada ya. Yang sosial media itu ada interactivity dan macam-macam, yang ini nggak ada. Jadi betul-betul berbeda. Nah, gitu, ini menarik nih, saya ngomongin soal politik nih. Sebetulnya kalau misalnya para pengusaha ini bisa mengerti bagaimana cara berpikir para konsultan politik, bisnis itu pasti lebih keren ya. Mestinya sih gitu. Iya nggak sih? Iya, betul. Mestinya sih gitu. Kalau mereka tahu gimana cara baca data, gimana cara mengerti behavior di televisi, bisnis pasti lebih oke. Karena banyak sekali pengusaha yang nggak berani iklan. Lebih berani iklan di Facebook atau di Instagram atau bahkan sekarang di TikTok. Nggak berani masuk TV karena mereka pikir televisi sudah tidak ada penontonnya. Oh, salah. Kalau itu salah besar. Banget. Ya, sampai sekarang televisi masih menjadi media utama ya di Indonesia. Bahkan di dunia. Itu kajiannya dari sumber resmi ya, dari Nielsen sebagai contoh gitu. Walaupun ada pergeseran atau shifting penonton ke media baru, masalahnya adalah penonton di televisi bertumbuh, penonton di media baru bertumbuh juga. Hanya penonton yang berbeda. Nah, kalau saya mau memanfaatkan media sebagai sebagai partner. Saya banyak audiensnya para pengusaha nih. Apa rekomendasi Mas Prabu untuk para pengusaha? Ya tergantung skala bisnisnya satu, tergantung produknya juga gitu. Kalau produk yang masif, lalu skala bisnisnya besar atau nasional, televisi adalah tools yang tepat. Orang nonton dan gini, needles teori itu sangat terjadi atau berjalan di media lama ya. Beda dengan di media baru. Media baru tuh prosesnya agak berbeda tuh. Bagaimana hubungan antara media dan kalayaknya. Tapi kalau di media lama kayak televisi, itu kan bentuknya kayak propaganda. Jadi jarum suntik gitu ya. Makin lama ya makin masuk ke otak kita gitu. Jadi cara yang paling ampuh kalau untuk produk yang masif, kuantitinya besar ya, jadi mengejar volume sebagai contoh, terus juga skalanya nasional atau besar gitu. Televisi itu masih jadi platform yang sangat efektif buat beriklan, bahkan efisien. Bahkan efisien. Dari mana efisien? Karena televisinya bertambah jumlahnya ya. Beda sama dulu kan. Kalau dulu kan televisi dikuasai hanya beberapa grup. Sekarang kan banyak nih grupnya. Bahkan ada televisi lokal segala. Tambah lagi sekarang ada digital free to air yang channelnya banyak banget gitu kan. Akhirnya kan digital free to air. Sekarang ini kan masih free to air, masih analog ya. Tapi Kominfo sudah menargetkan November ini semua frekuensi analog itu akan di shutdown, dimatikan dan berpindah ke digital free to air. Konsekuensi dari digital free to air ini adalah channelnya semakin banyak karena frekuensinya itu bisa menangani ya jumlah channel yang sangat banyak. Kalau yang sekarang ini di analog kan hanya 12-13 channel. Itu juga udah dipaksain. Sudah tidak optimal gitu ya. Nah, karena semakin banyak jumlah pemainnya atau jumlah kanalnya, maka rate card-nya akan semakin turun. Kecuali pada kanal-kanal tertentu, program-program tertentu yang memang sudah punya kepemirsaan cukup baik atau tinggi ya. Itu mungkin bisa tetap bertahan gitu. Berarti kedepannya kita nonton televisi masih lewat harus pakai cable TV atau gimana? Kalau sekarang bisa lewat mana aja. Jadi digital free to air itu lewat pemancar atau antena ya. Itu bisa dapetin sinyal digital sekarang. Tinggal nambahin setup box. Jadi ada konverternya untuk ngubah sinyal analog menjadi sinyal digital ke TV. Nanti berubah tuh. Konten yang kita akses itu bukan lagi konten analog tapi konten digital. Walaupun channelnya sama, tapi sudah lebih jernih karena kualitasnya HD, lalu jumlah kanalnya lebih banyak, jauh lebih banyak. Bisa sampai 90-an kanal sekian. Bentar lagi, Mas. Ini keren. Ini keren. Jadi benar-benar bisa menyaingi ya buat orang yang punya budget, small budget, bisa memilih media yang cocok atau pas untuk budget mereka juga gitu ya. Iya pasti. Dan kalau misalnya gini, kalau misalnya iklan di TV itu nggak efektif, ya harusnya iklan udah nggak ada dong di TV. Sekarang masih banyak di TV-TV utama ya iklan masih ngantri gitu. Bahkan di grup saya ini untuk masuk ke satu TV tuh syaratnya harus beriklan di 4 TV gitu, karena satu TV aja slotnya udah habis gitu, harus di bundle ya sama semuanya.
Dan gitu, harga juga masih belum turun juga ya? Harga masih oke lah. Maksudnya gini, as business masih bisa jalan, masih grow gitu ya. Nah, hanya begini, karena media atau media digital itu adalah sebuah keniscayaan ya. Saya menyebutnya media itu pasti akan mengalami disrupsi juga seperti bisnis-bisnis yang lain, disrupsi media gitu ya. Untuk survive, maka media konvensional ini harus mau beradaptasi gitu ya, harus melakukan transformasi. Kalau saya menyebutnya harus melakukan morfosis. Karena transformasi aja nggak cukup. Kalau transformasi aja kita lebih melihat perpindahan media lama ke media baru itu dari aspek teknis, teknologi. Integrasi ke channel internet misalnya, kemudian hire editornya atau ya pokoknya aspeknya teknis ya. Tapi kalau morfosis itu sampai ke perspektif ya, mindset. Pola pikir orangnya juga harus berubah gitu. Saat kita mentransformasikan televisi ke media baru sebagai contoh gitu. Bagaimana caranya agar bukan jadi cost center. Karena kan penting ya ketika kita bikin entitas media baru, pada saat yang sama kalau kita tetap mempertahankan model bisnis yang lamanya, ini jadi cost center. Tapi kalau kita jadikan media baru ini sebagai revenue center, ya ini bisa di-combine nih gitu. Gimana caranya di media lama kita beradaptasi, adjust dengan persaingan dengan media baru, sehingga cost-nya bisa diturunkan, menjaga profit. Yang media barunya kita tumbuhkan, naikin profit. Gitu. Aku penasaran dengan kata-kata Mark Twain. Nah, atau sebelum ke sana. Kira-kira kenapa ada banyak orang yang beralih atau tidak lagi nonton televisi? Ada kan, pasti kan dulu semuanya kan nonton TV. Terus beralih gitu. Apa sih sebetulnya yang memotivasi mereka untuk beralih atau berpindah atau lebih nyaman di platform lain? Yang pertama teknologi jelas ya. Jadi interplay teknologi yang begitu kompleks dan menggiurkan itu membuat banyak manusia ya lebih nyaman atau memilih untuk mengakses konten media atau mengakses pesan ya, informasi itu lewat media yang lebih intim, lebih personal. Betul, karena teknologi sekarang memungkinkan media itu jadi barang pribadi. Ya, kalau televisi kan, televisi yang kita pahami itu kan media keluarga ya, jadi kolektif. Kita nonton TV itu kan nggak sendirian mas, rame-rame di rumah nonton berita rame-rame, ada orang tua nonton bola rame-rame sama teman-teman, nonton film juga di rumah sama keluarga, anak juga nonton kartun ada ibunya gitu. Jadi perilakunya seperti itu gitu. Nah sekarang ada teknologi yang memungkinkan akses ke informasi itu bisa dalam genggaman gitu ya. Nonton sendirian, sebelum tidur nonton, ke toilet nonton, di kelas nonton, di semuanya nonton. Jadi media masuk ke ruang pribadi seseorang sekarang ini, dan itu dimungkinkan karena ada teknologinya. Kalau teknologinya nggak ada ya nggak bisa ya. Jadi karena ada teknologi itu akhirnya banyak yang memilih ke sana. Tetapi juga ada yang tetap bertahan. Mas Tom, dengan televisi yang kita bayangkan dulu gitu ya. Ada yang tetap masih melihat bahwa televisi sebagai media utama mereka. Terutama mereka yang memang pertama tidak familiar dengan teknologi. Yang kedua keterbatasan infrastruktur. Karena kan untuk mengakses informasi lewat smartphone itu kan datanya juga harus ada dan nggak murah. Betul. Gitu kan. Belum koneksi, lalu juga memori, teknis mas. Tapi ini benar kan? Ya kalau kita nonton di sosial media kan kita pasti download, save, dan macam-macam. Akhirnya kan memori jadi penuh. Kalau memori penuh nggak nyaman nonton di handphone, karena kan jadi lambat gitu ya. Hal-hal teknis gini kadang-kadang kita lupakan. Yang membuat seakan-akan kita mikir, oh enggak, media itu sekarang udah pindah ke media baru gitu ya. Sebetulnya enggak juga gitu. Ada perpindahan. Tapi juga jangan lupa bahwa penonton yang tidak puas ya dengan media baru itu juga ada. Nah saya yakin gini mas, media itu kan tadi saya bilang ya mengalami morfosis, itu ada teorinya dari Fiedler. Jadi media itu dari dulu ke sekarang itu mengalami berbagai macam bentuk evolusi ya, kayak manusia gitu. Dulu kan
orang berkomunikasi atau bertukar pesan itu lewat relief ya atau lewat kertas gitu. Itu aja udah canggih dulu tuh. Gitu. Bisa menuliskan sesuatu di kertas aja orang tuh udah wah ini apa gitu. Lalu teknologi berkembang, ada telegram, tambah lagi telepon, masuk ke radio, masuk ke televisi. Zaman kita dulu televisi itu kan udah canggih juga gitu. Kita berlomba-lomba kan beli televisi paling besar gitu kan. Benar. Paling besar, pokoknya paling apa warnanya. Sekarang udah beda, yang paling tipis sekarang. Jadi terus berubah sesuai dengan perkembangan teknologi, perkembangan politik, perkembangan ekonomi juga. Karena gini Mas, setiap negara itu beda-beda kan perkembangannya. Di Indonesia barangkali sudah mengalami nih masa-masa smart TV dan macam-macam. Tapi banyak negara yang memilih untuk tidak seperti itu. Ya, ada negara yang makanya tadi saya sebutkan kan pengaruhnya bukan hanya teknologi tapi juga politik juga. Ada negara yang memang secara political will tidak mengizinkan negaranya untuk berkembang sejauh itu. Karena ada juga ya negara seperti itu. Bisa karena politik, bisa karena ekonomi. Nah, perubahan yang evolutif ini akan terus terjadi Mas. Jadi media baru ini bukan akhir, saya sangat yakin. Ini masih awal-awal ya. Masih awal-awal. 10-20 tahun lagi mungkin bentuk media akan beda, akan keluar dari apa yang kita bayangkan sekarang. Dan itu ada teorinya, Savos teori ya. Per 30 tahun media itu akan berubah bentuk. Per 30 tahun. Jadi mereka kajian ini mencoba untuk mengkuantifikasi perubahan media sampai akhirnya dilihat ada pattern bahwa media itu selalu memiliki momentum untuk berubah setiap 30 tahun. Entah karena teknologi, entah karena politik, entah karena sosial, entah karena ekonomi, pokoknya selalu punya momentum buat berubah. Media tuh. Mas Prabu, kan media ini kan usianya sudah cukup lama ya. Dan sudah kalau lihat pola pasti sudah bisa membaca lah pola masyarakat, perilaku dan seterusnya. Viral itu ada polanya nggak? Ada. Atau jangan-jangan media yang memainkan, membuat ini menjadi viral gitu? Nggak, maksudnya gini, bikin konten viral itu gampang nggak sih? Menurut saya bisa. Bisa. Gitu ya, tapi nggak semuanya punya will untuk melakukan itu. Gitu. Ya contoh, ya kalau mau viral sekarang kita berantem aja Mas nih di YouTube ini. Saya yakin kontennya jadi viral. Rame ya. Ya kan, kalau ngomongin pattern kayak gitu pasti ada gitu. Bikin perdebatan yang seru di sebuah konten gitu dan itu kan bisa disetting juga gitu. Itu bisa viral. Viral. Opportunity atau possibilities untuk viralnya besar. Sama kayak di TV juga kan. Di TV juga kan nggak bisa bikin show itu as it is. Kita mesti setting, ada storyline-nya dan semua itu dibentuk. Kenapa? Karena kita melihat data kan. Di minute by minute-nya, kalau dikasih berita kayak begini naik gitu. Kalau beritanya kayak gini turun. Sekarang udah jauh lebih kompleks Mas. Kita udah merancang rundown berita itu atau rundown program itu udah minute by minute. Karena grafiknya betul-betul setiap menit gitu ya. Kalau di platform kita kan masih per jam. Betul. Kalau di TV udah per menit, Mas gitu. Per menit itu berubah grafiknya gitu. Betul. Bahkan ketahuan larinya ke TV mana nih. Penonton saya tuh ketahuan, Mas. Bisa ya? Bisa. Wow. Jadi program saya nih tayang, grafiknya lagi naik, tiba-tiba turun. Wah, ini turunnya hilangnya ke program apa? Itu saya tahu. Ternyata program ke TV sebelah. TV sebelah tuh lagi main apa? Tahu juga tuh. Coba lihat intip TV sebelah kayak gimana. Dapat juga kita datanya. Pantesan iklan itu bisa hampir di menit yang sama, hampir di semua televisi. Iya. Itu bisa karena biasanya saat kita di control room itu, kita intip-intipan sama TV sebelah gitu kan. Siapa nih yang harus kena iklan duluan? Begitu kena iklan, oke, masuk, aman, kita masuk iklan gitu. Jangan sampai ketika lagi iklan, kita main terus, begitu mereka masuk ke body, kita iklan. Kan hilang penonton juga. Ya itu strategi konten lah sebetulnya. Yang nanti lama-kelamaan saya yakin akan diadopsi ke strategi konten di sosial media ya, Mas. Kalau Citayam Fashion Week, kenapa viral? Gini, kalau saya ngelihatnya ini analisa saya ya. Saya nggak tahu nih analisanya valid atau enggak. Yang pertama, dalam satu pesan komunikasi itu kan bukan hanya pesannya yang penting untuk diperhatikan, tetapi juga siapa gatekeeper-nya, siapa yang membawa pesan itu gitu. Contoh kalau ada motor diiklankan sama saya, ada motor yang lain diiklankan sama Valentino Rossi, mungkin yang Rossi yang lebih
laku kan. Ya di konten juga kayak begitu juga kan. Kalau saya bikin konten ini di YouTube saya barangkali nggak akan seviral kontennya Mas Tom. Ya gak? Kebalik gitu. Sama juga dengan di Citayam ini gitu. Citayam ini ya it happen pada saat terjadi ada gatekeeper yang muncul kan, yang 3 orang itu, 4 orang kalau nggak salah ya. Saya mau pura-pura nggak hafal, tapi hafal juga sebenarnya. Saya soal kalau hafal, wah ngikutin nih berarti. Tapi udahlah, semua orang tahu kan. Ada JJ, Roy Bonge sama si Kurma itu kan gitu. Ya. Berempat itu kan jadi gatekeepernya kalau kita bahas dari teori komunikasi ya. Tanpa 4 orang itu Citayam nggak akan sampai Citayam ya. Citayam hanya akan sebelumnya sudah rame ya, maksudnya iya, kan tempat betul. Yang udah lama sebenarnya. Udah setahun lebih kali tempat itu ada, Mas. Dan saya kalau lari pagi lewat situ juga gitu, biasa aja. Sekarang mungkin nggak bisa lari ya karena ramenya. Rame banget. Nah, sebelum ada 4 figur ini, 4 gatekeeper ini ya Citayam hanya kita maknai sebagai diksi geografi ya. Ada di sebelah sana lah pokoknya gitu. Kalau ke sana tuh pakai kereta ini, pakai kereta itu dan macam-macam. Kalau sekarang udah jadi pergerakan gitu kan, pergerakan budaya bahkan. Rame pula karena gatekeeper-nya bertambah nih. Ada The Rich kan masuk juga ke situ. Sekarang yang pemain lama udah tergeser. Pemain lama udah kegeser gitu. Ada juga YouTuber, terus si cakep, si cantik gitu kan, yang awal mulanya kan DNA-nya nggak seperti itu gitu. Nah, saya pikir konflik itu yang membuat orang punya ketertarikan ya, Mas, pada CFW ini ya, Citayam Fashion Week ini gitu. Jadi konten itu bisa besar, pesan itu bisa jadi besar karena itu tadi ada gatekeeper yang memainkan perannya dengan sangat baik sih menurut saya di CFW. Tanpa disengaja ada endorse ya. Betul. Endorse sana, endorse ini. Akhirnya lama-lama rame juga gitu. Iya, pasti. Itu sih konsekuensi ya, Mas ya. Ketika udah viral, kemudian semuanya akan merapat. Yang saya khawatirkan tuh gini loh, Mas, dari Citayam ini. Saya takutnya teman-teman ini ya yang udah ada di sana, lalu kemudian mereka mulai mendapatkan paparan ekonomi ya dengan endorse lah, dengan kontennya jadi meledak, terus dapat monetizing dan macam-macam. Tapi kemudian ini hanya sementara gitu, seperti terjadi pada pergerakan-pergerakan budaya yang lain gitu. Nggak lama ini melandai, apalagi juga sekarang aparat sudah mulai represif kan, melarang Citayam Fashion Week itu dilakukan, lalu ya gone. Nah ini anak-anak ini terus gimana nih? Yang udah secara psikologis ya, Mas ya sudah mengalami guncangan. Udah jadi bintang juga. Udah jadi bintang gitu. Dia udah berubah perilakunya, pola hidup dari yang awalnya biasa-biasa aja jadi seseorang gitu kan. And then ketika nggak ada itu tiba-tiba hilang. Terus gimana gitu ya? Terus gimana? Kan kita juga sama ya, punya jabatan, tiba-tiba jabatannya nggak ada kan ada power syndrome. Dikasih beasiswa aja nggak mau. Lebih enak bikin konten katanya. Nah, gimana ini kepikir nggak sama publik satu ya, yang kedua sama ya siapapun lah yang mencoba untuk mengcapitalize ya si CFW ini. Saya termasuk orang yang lebih senang gerakan seperti ini harus organik. Menurut saya ya harus organik, karena kan sebetulnya punya potensi besar ya. Harajuku ini. Harajuku gitu. Bisa jadi juga kayak K-pop di Korea gitu. Dan di Indonesia sendiri pergerakan kayak gini kan bukan sekali ya. Dulu di zamannya Bung Karno juga kan sempat jeans dilarang dan macam-macam gitu. Nah, banyak yang tidak melihat bahwa munculnya gerakan seperti ini, perilaku seperti ini itu karena rebelling atau pemberontakan. Kalau kita perhatiin aja patternnya atau pola perilaku para aktor di sana ya. Saya nyebutnya aktor lah di sana. Aktor tuh bukan main film ya, artinya aktor yang ada di sana. Coba diperhatikan, saya yakin secara psikologis tuh teman-teman psikolog bisa melihat bahwa ada sentimen pemberontakan di situ yang pengen ditunjukkan. Apakah ke pendidikan, ya nolak beasiswa kan? Benar. Apakah ke parenting atau juga ke status quo yang ada gitu. Saat
yang lain itu bisa nongkrongnya di mall mahal-mahal, gua sih nongkrongnya di sini aja murah. Satu lagi nongkrongnya di coffee shop ternama, satu lagi pakai Starling aja gitu. Itu kan sebenarnya bentuk-bentuk rebelling. Nah, itu yang saya khawatirin, Mas. Kalau misalnya terlalu dikasih pressure kayak sekarang ini, kalau pressure itu kemudian nggak ada, nah ini anak-anak ini akan kayak gimana nih? Tapi kan bukan ini ya, Mas Prabu ya. Peranan media juga banyak sekali mengangkat itu sangat-sangat ini sekali ya. Maksudnya media senang banget gitu mengangkat hal-hal ini. Ini kayak telur sama ayam ya, Mas ya. Saya di media saya nih yang saya pegang gitu. Saat ini muncul, saya terus terang bilang sama teman-teman Pemret itu, kita hold deh. Jangan terlalu expose gitu. Ada gitu keresahan di saya tuh, masa sih kita mainin yang kayak begini gitu, kan kasihan gitu. Ada. Tapi lama-kelamaan benteng itu hancur karena penontonnya demanding pada konten itu tinggi sekali gitu. Nah, sebetulnya kalau mau kompak, itu kompaknya nggak bisa di media lama aja, media baru juga harus kompak. Ini makanya kenapa saya lihat ini, Mas. Ini lebih serius nih jadi ngomongin ini. Gak apa serius ya? Aduh, harusnya ada kopi nih kalau serius-serius. Iya, siap. Bener dibawain kopi. Saya mau ngomong serius nih, harus kopi dulu. Iya, siap. Harus serius. Wah, thank you. Karena kalau Elon Musk aja mau masuk Twitter, pasti ada something di Twitter yang bisa dimanfaatkan. Menarik, Mas, tentang Elon ini yang saya juga bikin tweet tuh tentang Elon ini. Saya nggak main Twitter. Orang lama. Gini, Elon tuh kan mau beli Twitter tapi pakai syarat dia kan? Ya. Saya dia mau kayak punya suara lah di situ ya. Satu itu, yang kedua, langkah pertama yang akan dia lakukan adalah menghapuskan bot. Ya, akun-akun bot itu sama dia akan dicari dan di kick out gitu. Itu yang kemudian Twitter nggak setuju kan, dan nggak ketemu nih sama Elon. On this thing saya Elon side gitu, karena ruang digital itu sekarang udah kayak ruang hidup. Kalau misalnya kita membiarkan akun-akun itu mempunyai identitas lain, maka kita kayak di dunia nyata itu membiarkan orang nggak ber-KTP. Bener. Ya nggak, dia bisa lakuin apa aja, teriak apa aja. Bener banget. Tanpa ada konsekuensi apa-apa. Bener. Kita kan karena ada KTP, ada identitas. Ya. Saya kenal sama Mas Tom kenal sama saya nggak mungkin teriak-teriak sama Mas Tom nih. Setuju. Ada norma yang kita pegang, ada kontrak sosial yang terjadi. Bahwa sesama manusia tuh nggak boleh teriak-teriakan gitu kan. Kalau mau kritik ya kritiknya sopan. Karena kita sama-sama tahu identitasnya. Kalau saya melanggar itu, Mas Tom bakal ngomongin sama orang lain kan. Wah, si Prabu tuh kurang ajar gitu kan, nggak berpendidikan dan macam-macam. Nah, kalau di sosial media dibiarkan akun-akun ini muncul, dia bisa teriak apa aja, bisa ngomong apa aja, bisa melakukan upaya destruktif lah ya pada ruang digital. Ya efeknya akan sama kayak kita membiarkan orang-orang nggak punya identitas masuk ke kehidupan nyata. Betul. Makanya Elon pengen basmi itu kan. Dan bot ini juga penting untuk menjaga netralitas dalam ruang digital gitu. Kan salah satu hal yang terjadi ya di Facebook saat Cambridge Analytica itu terjadi kan karena ada akun-akun bot yang masuk gitu. Benar. Dan dimainkan sama si consultant itu gitu. Nah, disinilah menurut saya peran negara, Mas. Makanya serius nih, serius. Saya kemana-mana sering ngomong, bicara. Karena gini, Mas, ruang digital tuh udah jadi ruang republik sekarang, nggak bisa enggak gitu. Kalau dulu kita masih menganggap ruang digital tuh ruang intim, ruang pribadi. Sekarang kan udah enggak. Betul. Mas Tom aja bikin konten ini berharap publik nonton. Benar. Bukan buat konten sendiri. Benar. Iya nggak? Pengennya viral. Pengennya viral. Makanya sama-sama kayak kita bikin konten di TV kan pengennya ditonton sama orang banyak. Udah masuk ke ruang publik. Sayangnya ruang digital ini belum diatur sama negara. Diatur tuh bukan berarti nggak boleh ini nggak boleh itu ya, bukan. Tapi mesti ada norma-norma, bukan norma lah mungkin ya bisa dibilang, kontrak-kontrak ya yang disepakati antara negara dan yang punya platform. Betul. Dengan YouTube, dengan Facebook, dengan Instagram, dengan TikTok, dengan Twitter. Ini negara harus punya nih deal-nya nih.
yang lo akan masukin ke negara gua ini, yang akan lo akses gitu ya, itu warga negara saya ini gitu, harus saya lindungin. Betul. Nggak bisa masuk begitu aja terus ngerusak generasi kita atau rakyatnya Indonesia. Dan ini dilakukan sama negara lain, Mas, gitu. Benar. Jadi di Amerika nggak aturan untuk bikin konten ada. Ya, memang ada yang di mereka lus, di kita nggak. Kayak contohnya porn. Porn di Jepang boleh, di Amerika juga bisa gitu ya, bahkan legal. Di kita nggak boleh. Ya contohnya itu bikin konten gitu kan. Di sana boleh, ada yang nggak boleh. Di Indonesia juga harus seperti itu juga. Yang boleh apa, yang nggak boleh apa. Mesti ada, mesti masuk negara ke platform. Nggak bisa sebebas sekarang. Apalagi dengan adanya algoritma, ini bahaya banget. Kalau dibiarkan begitu aja tanpa intervensi negara, yang mungkin terjadi adalah polarisasi. Ini akan kejadian terus kayak kemarin. Ini nanti bentar lagi dong, bisa jadi 2024. Makanya lebih pintar lagi sekarang caranya. Lebih pintar. Makanya negara harus masuk. Nggak bisa hanya media saja, nggak bisa hanya publik aja. Negara juga harus masuk. Kalau Mas Wisnutama itu sebutnya kedaulatan digital. Digital. Presiden juga bahkan beberapa kali sudah menyebutkan istilah ini ya. Kedaulatan digital ini di pidatonya beliau gitu. Penting banget ini Mas Tom. Saya sebetulnya kegelisahan saya ini karena Mas Prabu udah ngomongin kayak begini, saya mungkin agak mau sharing kebingungan. Kebingungan kita ya sebagai pelaku bisnis atau pengusaha. Kita kalau bikin konten bagus tuh nggak ada yang nonton. Bikin konten jelek banyak yang nonton. Oke. Itu satu lah, oke lah. Kita karena mungkin audiensnya lebih banyak yang lebih suka yang hiburan, oke. Tapi ada sisi lain yang menurut saya lebih mengkhawatirkan itu begini. Ada satu kasus pelecehan seksual dilakukan oleh seorang kepala sekolah di Malang yang selama berbulan-bulan bebas. Nggak ada, maksudnya ya sudah ada pengadilannya dan memang saya nggak tahu statusnya apa, tapi yang pasti bebas, tidak ditahan. Diundanglah korban ke podcastnya beberapa Cokro TV dan Deddy Corbuzier. Begitu naik di Deddy, kan itu membentuk opini, membentuk kesan, membentuk suasana bahwa ini adalah korban. Nggak lama ditangkap orangnya. So pertanyaan saya adalah, netizen yang mengatur pengadilan, atau sebetulnya pengadilan punya kedaulatan? Ini jangan nggak bicara digital aja nih. Itu yang disebut dengan post-truth kan. Nah, terus yang kedua adalah ada istilah, saya juga baru dengar nih istilahnya, trial by the press. Trial by the press, Trial by the press, saya juga baru dengar bahwa ini sudah ada pengadilan sebelum pengadilan. Jadi orang sudah digiring ini tuh salah. Dia udah salah, walaupun dibener. Kalau press bilang salah ya salah. Atau kalau press bilang bener. Nah ini gimana nih Mas? Ini agak beda nih Mas. Kalau yang di digital ya, di media baru itu ada yang disebut dengan thumb activism. Jadi aktivis jempol gitu ya. Dia karena jempol ini nggak punya otak ya, jadi gampang nulisnya kan. Memberikan komentar, memberikan stigma gitu ya. Sangat responsif gitu kan, sangat responsif. Jadi betul-betul ada konten masuk, ada paparan masuk, dia punya kesimpulan, bahkan terbawa sama arus, sama ruang publik yang terjadi saat itu. Habermas itu saya lupa ngomongnya apa ya, tapi intinya orang itu kan ngikutin arus utama, gitu ya. Saya menganggap si A itu jelek ya karena banyak populasi yang menganggap dia jelek tuh banyak, dan saya nggak mau orang tahu bahwa saya tuh opposite. Pengennya kan pro supaya jadi bagian dari pergerakan itu. Benar. Analoginya tuh gini nih, kita di satu tempat lokasi gitu ada perempuan diperkosa nih sama seseorang gitu ya. Nah, kita yang di sosial media ini kan langsung pasang kamera, videonya upload, wah lagi ada kekerasan kayak gini kan, terus ini bikin hashtag kan, hashtag selamatkan korban, hashtag selamatkan korban, lupa korbannya belum selamatin.
kebakaran, bentar selfie dulu. Lupa, belum diselamatin. Disebutnya thumb activism gitu. Ini satu perilaku dari netizen yang meresahkan dan itu jadi kajian komunikasi para profesor lah di bidang komunikasi gitu. Nah, kalau di media baru itu prosesnya seperti itu, Mas. Tapi kalau di media resmi itu kita pasti punya proses. Betul. Untuk kemudian kita punya sikap editorial. Gitu. Prosesnya panjang benar gitu, nggak gampang ya. Wartawan bikin berita, dia bawa ke editor di ruang redaksi. Editor ruang redaksi akan lihat dulu ini beritanya benar atau enggak. Saat beritanya agak sensitif akan dibawa ke rapat redaksi. Di rapat redaksi akan ditentukan berita ini naik atau enggak naik gitu. Lalu setelah naik ke layar, ada tim yang jaga QC-nya. Belum yang periksa datanya akurat atau enggak akurat. Sehingga pada saat trial by the press, ya most likely memang merupakan keresahan publik gitu. Udah cuma dicetukin aja gitu. Di trigger aja gitu. Jadi kita banyaknya nggak semuanya ya, nggak semua kasus bisa dikatakan benar gitu. Tapi mostly media yang sudah resmi ini, karena kita pertama mendapatkan banyak pelatihan, ada sertifikatnya juga. Kan jadi wartawan kan ada sertifikatnya juga, ada sertifikasi gitu. Prosesnya juga panjang. Tambah lagi kita ada yang ngawasin. Kan kalau di TV ada KPI gitu, ada Dewan Pers. Ya, nggak bisa sembarangan gitu bikin berita tuh. Jadi ada banyak rambu-rambu yang kita pegang sebelum kontennya keluar gitu. Agak beda sama media baru nih. Media baru tuh kan nggak ada yang ngawasin, semuanya bisa keluar begitu aja. Nah ini makanya nggak bisa disamain nih antara trial by the press and trial by netizen. Yang agak beda gitu. Yang saya maksud adalah gini, betapa bahayanya kalau the credible press ini misalnya ditunggangin. Misalnya ditunggangin, lalu kemudian netizen ditunggangin juga pakai bot gitu kan, lalu menciptakan opini yang, karena bot juga kan bisa, buzzer itu kan juga diciptakan untuk misalnya menggiring opini juga, karena saya juga pernah ngalamin kejadian, opini saya karena ada isu apa, lalu kemudian banyak buzzer yang menyerang. Nah, kalau ini sampai terjadi dan tidak ada kedaulatan tadi, betapa mengerikannya gitu. Sangat. Ya, kalau di sosial media atau di digital itu masih terbuka lebar. Hal itu terjadi. Kalau di media konvensional atau media resmi lah ya, agak susah walaupun bisa. Mesti sangat-sangat berhati-hati mikirnya berkali-kali gitu. Karena ketika ada kepentingan kita ada aturan. Kan nggak bisa kayak contohnya kayak partai gitu. Nggak bisa beritain partai lebih dari sekian persen, itu kan ada aturan-aturannya. Gitu. Sinetron misalnya ya, jangan berita aja deh sinetron kita tuh kan ada aturannya, nggak boleh ada adegan laki-laki sama perempuan bukan suami istri dalam ranjang, itu kan nggak ada aturannya kalau di Indonesia gitu. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, ada semua aturannya. Nggak boleh orang judi terus happy ending, nggak boleh tuh. Ada aturannya Mas. Ada itu serius itu, ada aturannya. Jadi ada aturan penyiaran. Orang-orang yang berbuat jahat itu nggak boleh akhirnya happy ending. Kalau di free to air, di penyiaran kita tuh nggak bisa. Orang yang, karena buat jaga moral. Jadi orang-orang yang melakukan kejahatan, membunuh atau judi atau pemerkosa gitu ya. Kalau di sinetron kita harus akhirnya jelek. Harusnya yang jelek itu pasti kehukum lah. Ya kena karmanya dia. Jadi ada aturan kayak begitu kalau di media yang media apa ya kita sebutnya ya media massa lah. Media massa gitu. Ada aturan-aturan kayak begitu. Di media baru belum ada. Nah ini yang maksud saya tuh, kenapa negara harus hadir gitu? Bukan untuk lo nggak boleh bikin konten kayak gini, bukan untuk itu. Tapi untuk make sure bahwa semua orang paham apa yang bisa dibuat jadi konten. Itu penting gitu. Negara itu bisa loh Mas punya intervensi. Algoritma itu bisa diintervensi sama platform. Contohnya gini deh, akun-akun yang yang potensial
kan di-engage langsung sama platform kan. Betul. Lo bikin kontennya kayak gini, ntar kita bantu boost. Iya gak? Benar. Artinya kan itu kan Benar. Saya juga sering gitu. Kan? Iya kan? Artinya kan bisa diintervensi dong. Bener banget. Nah kalau misalnya hal itu dilakukan juga sama negara, konten-konten yang bagus tuh harus di-boost. Yang jelek oke lah, nggak usah diapa-apain. Tapi yang bagus-bagus tuh lu mesti dukung. Ada ini ya, dia udah pilih nih. Ini diatur nih. Agar apa? Ruang digitalnya balance, Mas. Keren. Antara yang konten yang kita bilang jelek ya sama konten yang bagus gitu. Konten bagus itu positif ya Mas ya. Konten positif itu udah dibikinnya hati-hati. Kayak kita kan ngomongnya hati-hati gitu kan. Nyebut nama ya nggak berani. Nyebut nama nggak berani. Kata-kata kotor nggak boleh keluar. Ini kalau saya ngomong kata-kata kotor pasti viral juga nih. Wah, pembawa berita nih ngomong begini kan. Tapi ada di sebelah sana yang bebas aja ngomong. Iya. Ngomong sebebasnya gitu. Dan lupa yang nonton anak-anak. Iya. Ya, ada konten yang ngajarin tentang lu gayanya gimana sih, ada kayak gitu juga kan. Lihat views, wah gila. Lihat deh ininya, insight penontonnya. Saya sangat yakin itu yang nonton pasti anak-anak kecil. Lihat deh. Nah negara tuh harus punya tuh kedaulatan pada hal seperti itu. Iya. Boleh bikin konten kayak gitu, boleh silakan. Tapi platform harus tanggung jawab dong. Betul. Pastikan yang nonton nggak boleh age sekian, ini sekian, mesti dibatasin. Dan pada saat yang sama, karena ruang digital itu kan walaupun tidak terbatas, tapi kita yang nontonnya kan terbatas, Mas. Kita nonton kan waktunya maksimal 24 jam sehari ya. Kalau kita nontonin terus ya 24 jam. Kalau misalnya feed kita kan tipis ya, kecil Mas ya, hanya di segitu aja kan layarnya ya. Dari 100 konten yang kita baca, 60-70%-nya itu konten sampah gitu ya. Ya pikiran kita jadi sampah juga dong lama-lama. Bener banget. Ya nggak Mas? Itu kok saya sangat mendorong yang namanya digital sovereignty ya. Dan ini bukan barang Indonesia aja, negara lain sudah melakukan itu dan bentuknya macam-macam Mas. Nanti masalah lain adalah publisher rights ya contohnya. Yang kedua nanti tentang data protection. Saya punya akun YouTube, Mas Tom punya akun YouTube, punya Instagram, punya sosial media. Pertanyaan saya, datanya ada di Indonesia atau di luar? Benar. Waktu lagi subscribe, kasih nomor kartu kredit, terus mereka baca perilaku kita mengakses konten. Iya. Itu datanya tuh ada di kita atau ada di luar gitu. Di Eropa udah ada GDPR yang ngurusin memastikan bahwa data penduduk Eropa yang menggunakan sosial media di platform itu datanya mesti ada di Eropa. Betul. Nggak boleh keluar dari Eropa gitu. Itu sebetulnya yang menyebabkan si Facebook sekarang iklannya berkurang gara-gara data-data itu masing-masing negara makin punya restriction yang kuat. Tapi itu keniscayaan. Maksudnya gini, kalau kita mau tetap menjadikan ya dunia ini lebih baik ya, mau nggak mau lah konsekuensinya harus ada juga gitu. Nggak bisa juga kita. Sejauh mana pemerintah sudah mulai memperhatikan ini? Maksudnya sudah terbuka belum sih mata pemerintah? Ada inisiatif. Sudah mulai ada inisiatif gitu. Walaupun belum, masih jauh ya dari yang seharusnya bisa kita lakukan. Sekarang ini terus terang digital initiatives itu ya masih fokusnya masih di infrastruktur. Ya. Tapi juga ada hal lain yang harus kita benahi, misalnya ya budaya digital sebagai contoh, kemudian juga manusia digitalnya, talent digital, kemudian digital policy, ya contohnya ini Mas, nih SDM digital nih saya mau bahas nih di sini gitu. Seberapa cepat coba generasi kita mendapatkan paparan tentang digital, gitu. Kan kalau dulu ya saat kita sekolah Mas, kita kan diajarin budi pekerti kan. Si Budi itu kan banyak banget tuh kita baca betul. Si Budi sama siapa lagi tuh namanya tuh? Budi sama Wati. Budi Awawati, ayah dan ibu itu kan ngajarin macam-macam tuh. Kalau sama temen nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Ada nilai-nilai ini, nilai-nilai itu gitu ya. Di digital anak-anak kita emang pernah dapat paparan di Instagram itu ya, hati-hati kalau nge-repost. Nge-repost itu konsekuensinya begini. Kalau komentar tuh begini.
jangan sampai komentar seperti ini karena konsekuensinya seperti ini. Ada nggak? Nggak ada. Padahal mereka. Mas Adim nih pasti. Ya, padahal mereka pakai itu semua Mas. Iya pakai. Buat berinteraksi sama teman-temannya. Tapi nggak ada yang ngasih edukasi tentang itu. Betul. Jadi anak-anak kita ini ya udah mencari jati dirinya sendiri aja, disebutnya the identification of himself, of themselves gitu. Mereka mencari jati diri di ruang digital itu sendiri. Itu juga kenapa kadang-kadang persona digital sama nyata jadi beda. Ya, kalau ketemu langsung dengan kalau komen pedes banget. Beda. Bener Mas gitu. Ya karena nggak ada edukasinya. Itu baru ngomongin masalah itu ya, budaya digital ya, digital culture gitu. Kita belum ngomongin lagi tentang tadi talent. Kan kita pengen Mas, platform digital itu yang bikin adalah orang kita, bangsa kita, dan dinikmatin sama bangsa kita juga. Bisa nggak sih kita bikin Google sendiri gitu kan, kayak China gitu? Ya harusnya bisa, walaupun mungkin kita nggak perlu bikin Google, tapi kita bisa bikin solusi lain. Solusi lain yang mendunia juga kayak Google, kayak YouTube, kayak platform-platform yang lain gitu ya. Kenapa kita nggak bisa buat sendiri? Ya resources digitalnya adanya di luar semua. Ada di luar semua. Iya. Di kita coba, saya mau tanya ya, di beberapa kampus favorit lah Mas di Indonesia gitu, berapa banyak jurusan yang udah ada jurusan artificial intelligence misalnya gitu. Bener. Jurusan data mining, blockchain, nggak ada Mas gitu. Bener. Adanya ya masih pertambangan, teknik mesin, teknik industri, teknik minyaknya udah mau habis. Teknik minyaknya 9 tahun lagi. Tapi jurusan itu ya blockchain misalnya, blockchain engineering, nggak ada. AI engineer gitu nggak ada. Ini grup kita mau bikin AI aja harus akhirnya hire orang luar dan training di sini. Makanya engineer AI kita tuh ya di training sama orang luar. Dari kita sendiri nggak susah dapetnya. Padahal itu profesi yang mahal banget. Dan ke depan tuh profesinya itu. Kalau dari sekarang nih generasi kita nggak dapet paparan ilmu itu Mas, atau nggak disiapkan profesi-profesi itu, ntar lapangan kerja nanti nih, ini orang yang nganggur semua. Nggak dapat kerja semua. Benar. Jadi potensi ekonomi digital yang digembar-gemborkan begitu besar ya, sampai 2.500 triliun dolar gitu kan, gede banget. Larinya ntar keluar semua, bukan lari ke Indonesia gitu. Siap. Ini menurut saya sih yang urgent banget Mas. Seru banget. Jadi seriusnya ada gimana? Serius ya. Tapi memang ini adalah hal yang memang dibutuhkan sih oleh teman-teman yang di luar sana. Perlu dapat informasi seperti ini, bahwa bisnis itu nggak hanya sekedar oh ya ini baik dan buruk, tapi juga harus bisa mengenal behavior ya, perilaku dari masyarakatnya, penontonnya. Setuju. Dan problem dari pengusaha lain adalah komunikasi. How to communicate pesan mereka itu tidak semudah baik itu di televisi ataupun di media sosial lainnya. Ide atau strategi, cara berpikir, kemudian mengkomunikasikan pesan mereka, karena mungkin beda generasi. Yang satu pengusaha rata-rata sudah baby boomers atau mungkin Gen X, sementara komunikasi dengan Gen Z itu sangat berbeda. Itu juga menjadi gap yang cukup lebar juga. Mas Papur, lihat masa depan Indonesia dengan adanya Pilpres gimana? Ini menarik. Ya, kalau saya gini Mas, tentang Pilpres ya. Pilpres 2024 itu dan Pilegnya juga sama ya. Hanya tinggal setahun 6 bulan. Setahun 6 bulan. Iya. 2024 Februari. Betul. Setahun 6 bulan. Udah nggak lama lagi Mas. Iya. Belum ada cerita apa-apa nih gitu. Ya kan? Udah nggak lama lagi, tapi kita masih nggak ngerti nih kita tuh mau milih siapa. Betul. Karena kita ada disandera oleh banyak drama politik kalau saya ngelihat ya. Narasi yang dimunculkan itu adalah saya punya tiket,
ya kan? Iya. Saya punya tiket sekian persen, maka calonnya dari saya. Yang itu calonnya tinggi elektabilitasnya, tapi nggak punya tiket, gitu kan. Saya sih ngeliatnya gini, apapun itu, semua aktor politik itu harus tahu bahwa mereka harus segera mungkin memperjelas posisi politiknya. Karena ini penting agar publik punya waktu untuk menilai. Betul. Gitu, Mas. Kita belum ngomongin ini ya, masalah polarisasi dan macam-macam nanti gara-gara media lah, publik, netizen dan macam-macam gitu. Tapi seenggak-enggaknya dari para aktor politik yang nanti akan bertarung, ya, akan berkompetisi, mereka punya kewajiban, obligate to tell to the public posisi politiknya kayak gimana. Karena kalau enggak nanti publik itu hanya akan dijadikan sebagai komoditas. Benar. Ya, 4 bulan sebelum pencoblosan baru kita tahu nih, oh ini calonnya. Wah, nggak sempet gue belajarin nih orang ini gitu kan. Oh partai ini begini, oh partai ini begitu. Kalau dari sekarang udah tahu nih, partai A dukung A, misalnya contohnya, Mas. Programnya apa? Orang partai A itu yang di dalam bisa nilai, oh saya nggak setuju sama si calon A, saya kayaknya mau pilih partai B deh gitu. Juga sebaliknya, orang partai yang lain, wah dia dukung calon yang saya mau nih, saya mau partai A aja dari sekarang. Saya pelajarin dulu partai A-nya, juga saya pelajarin dulu calon A-nya gitu. Jadi punya waktu untuk melihat sepak terjang, CV-nya, track record, apa yang udah dia kerjakan, apa yang belum kerjakan. Media juga punya waktu untuk membahas bukan sekedar tiket, tapi yang kita bahas itu lebih kepada gagasannya. Apa sih gagasan si A, apa sih gagasan si B. Jadi di ruang publik, baik itu digital ataupun juga mainstream gitu, kita melihat diskusi gagasan, Mas. Betul. Bukan diskusi siapa yang paling ganteng gitu. Bukan itu gitu, bukan kesalahan sedikit diramein. Tapi kita lihat gagasannya apa. Dan kalau di luar yang demokrasi sudah matang, itu kan dari awal mereka udah jelas posisi politiknya. Gitu. Di Obama misalnya 3-4 tahun sebelum Pilpres ya udah bilang saya mau run for president gitu. Udah pasti dari Demokrat, orang memang dari Demokrat gitu kan. Jadi orang udah sempat melihat nih Obama ini kayak gimana gitu kan. Apa yang mau dia tawarin? Asuransi kesehatan kah? Akan seperti apakah keamanan dan macam-macam. Sekarang semua calon-calon mau ngomong kayak gitu malu-malu semua. Iya benar, malu-malu. Malu-malu semua ngomongnya. Yang menteri hanya bisa ngomongin menterinya bagian kerjanya aja. Benar. Yang gubernur hanya bisa ngomongin gubernur bagiannya dia aja. Nggak bisa dia menawarkan gagasan Indonesia. Gitu. Padahal mereka ini akan jadi pemimpin nasional. Benar. Dia hanya istilahnya pitch deck-nya cuma bagian itu doang ya. Kita kan nggak bisa nih ada menteri BUMN misalnya gitu ya. Pak Erick Thohir misalnya mau jadi capres atau cawapres gitu. Tapi bicara tentang ekonomi, bicara tentang apa. Yang Jawa Tengah atau yang Jawa Barat ya, Pak Ridwan Kamil atau Mas Ganjar gitu. Ngomongin tentang Indonesia, harusnya Kalimantan tuh begini, IKN tuh ntar begitu gitu kan. Mestinya dia ngomong kayak gitu dari sekarang dong. Sekarang ya. Iya nggak berani ya. Iya, Kang Emil juga sama, Pak Prabowo juga sama. Sekarang kita ngomong Prabowo keamanan. Tapi gimana ntar ekonominya Pak? Gimana ntar pendidikannya Pak gitu. Dia kan harus ngomong juga dong dari sekarang. Iya. Jadi saya ngebayangin tuh kalau dari sekarang semua orang sudah jelas. Ruang digital, ruang media itu akan bicara tentang gagasan. Oh gagasan si A sama gagasan si B itu beda. Ayo kita pertentangkan, kita diskusikan, kita debatkan. Gagasannya gitu. Yang didiskusikan bukan polarisasinya. Bukan polarisasinya, bukan tiketnya, bukan partainya aja gitu. Betul. Menurut saya partai dan publik bertanggung jawab untuk mempercepat ini. Yang partai jangan terus ya membodohi rakyat dengan selalu mengatakan pemilu masih lama nanti aja. Enggak, pemilu itu sebentar lagi. Cepat, gitu. Sebentar lagi. Enggak lama, setahun 6 bulan Mas gitu, enggak lama lagi. Publik juga sama nih. Jangan nanti calon itu atau juga partai ketika mereka come out ya, istilahnya come out gitu, malah bikin ini judgement, wah ini orang
mau berkuasa nih gitu. Lo nggak apa-apa, orang demokrasi orang harus ada yang berkuasa kok gitu. Iya benar. Iya nggak bisa orang nggak ada yang mau berkuasa terus negaranya siapa yang mau pimpin. Iya. Saya pikir harus justru orang yang saya mau jadi presiden gitu ya, itu bagus. Berani kayak gitu. Saya aja nggak berani mas sekarang ngomong di depan Mas Tom, saya mau jadi presiden nggak berani. Tapi ada orang yang berani, itu bagus. Berarti kan dia berani itu. Iya. Dia udah tahu konsekuensinya apa, akan kayak gimana hidupnya dia nanti gitu. Yang paling penting what can you offer for the country, what can you offer for the people. Jadi publik juga jangan sampai nih ada orang yang nanti misalnya duluan ya muncul, saya mau mundur dari jabatan, saya mau fokus untuk memenangkan Pilpres gitu ya. Wah, ini orang nih haus kekuasaan. Jangan. Justru bagus. Ya memang harus begitu. Memang harus begitu ya. Namanya juga kita udah pilih demokrasi, udah pilih jalan sistem tata negara kita ya lewat pemilu. Orang milih siapa yang dicalonkan gitu kan. Bukan sistem monarki atau sistem apalagi ya otoritarian gitu kan yang milih pemimpinnya itu ditunjuk. Enggak gitu kan. Kita sudah memilih jalan ini. Memang masyarakat kita ini kan senang sama sinetron ya mas ya. Senang drama. Senang drama. Jadi kadang-kadang yang dipilih adalah yang dramanya banyak gitu. Yang dramanya banyak. Yang punya cerita, wah datang dari bawah. Ya kan. Benar. Terzolimi ini, terzolimi itu. Wah jalannya berlubang dan macam-macam. Perjuangannya luar biasa. Kita senang, we buy that kind of story gitu. Padahal mungkin bukan itu kompetensi yang dibutuhin buat memimpin negara. Untuk memimpin negara nggak seperti itu. Iya, walaupun juga nggak salah. Iya. Kalaupun ada pemimpin yang punya background story seperti itu nggak kenapa-napa juga. Tapi at the end of the day, siapapun itu orangnya, apakah dia berasal dari orang kaya, the rich gitu ya, or the poor gitu ya. Idenya atau narasinya bisa bawa negara kita lebih baik nggak gitu. Itu kan yang lebih penting gitu. Itu sih mas. Keren. Mas Prabu, thank you banget. Saya yang makasih banyak mas. Today, aduh. Moga-moga ini viral ya. Amin. Viral ya. Moga viral. Hanya di